Film diawali memperlihatkan seorang pria yang tengah diserang oleh sekelompok orang bersenjata. Pria ini berusaha menyelamatkan diri sembari membawa sebuah koper. Ia berusaha kabur dengan melewati lorong bawah tanah. Pada akhirnya ia berhasil keluar dan lanjut kabur menggunakan mobilnya. Namun sialnya sekelompok orang terus mengejarnya sembari melepaskan tembakan beruntun. Sampai pada akhirnya pria ini mengalami kecelakaan fatal. Singkat cerita, pria ini sudah berada di sebuah rumah sakit. Namun sialnya ia sudah tidak mengingat apa-apa, termasuk nama, profesi, hingga alamat tempat tinggalnya. Di ruangan tersebut sudah ada seorang wanita yang diketahui bernama Nadia. Nadia mengaku kalau dirinya adalah istri pria ini, yang diketahui bernama John. Si dokter lantas memberitahu kalau John mengalami amnesia ringan akibat kecelakaan fatal yang terjadi. Alone. Pada adegan lain kita diperkenalkan dengan Nathan yang merupakan seorang ketua polisi. Nathan dan para anak buahnya mendatangi rumah John yang sudah hangus terbakar akibat serangan tadi malam. Nathan sangat marah mengetahui kalau John telah menghilang berikut dengan koper tersebut. Nathan lantas menugaskan para anak buahnya untuk segera menemukan John apapun yang terjadi. Kita masih belum diberitahu ada hubungan apa antara Nathan dan John, serta apa isi di dalam koper yang diincar oleh Nathan yang malam itu dibawa kabur oleh John. Berpindah ke John yang masih terbaring di rumah sakit, Nadia berusaha membantu John untuk memulihkan ingatannya, yaitu dengan bercerita banyak hal terkait hubungan mereka berdua, termasuk apa profesi John serta di mana ia berasal. Do you remember him? Pada saat yang sama datanglah seorang pria yang diketahui bernama Lucas. Lucas mengaku dirinya adalah sahabat baik John. Bahkan Lucas mengaku hubungan dirinya dan John sudah seperti saudara kandung sendiri. Namun sayangnya John masih belum bisa mengingat apa-apa. Cain, nice to meet you. Cause you owe me. You know? Setelah itu Lucas dan para anak buahnya mendatangi dokter yang menangani John. Lucas memaksa si dokter agar segera membantu menyembuhkan ingatan John bagaimanapun caranya. Jika si dokter menolak, Lucas mengancam akan menghabisi seluruh keluarganya. Dari sini kita sudah bisa tahu kalau Lucas bukanlah sahabat baik John. Karena ternyata Lucas sedang mengincar koper yang dibawa oleh John di malam saat ia mencoba kabur. Ternyata koper tersebut sekarang tidak ada di tangan John. Dan Lucas sangat yakin John menyembunyikan koper tersebut di suatu tempat rahasia. With this Si dokter mengatakan ada sebuah obat keras yang bisa membuat ingatan John kembali pulih. Namun obat tersebut bisa membahayakan organ vital John karena dosisnya terlalu tinggi. Tapi Lucas tidak peduli dengan resiko tersebut. Yang penting bagi Lucas ingatan John bisa segera pulih dan bisa segera mengatakan di mana koper itu ia sembunyikan. Look, what, feed me? Saat itu juga si dokter datang untuk menyuntikkan obat keras tersebut. Saat obat itu akan disuntikan, John pun merasa curiga kalau si dokter ini berniat jahat. Hingga pada akhirnya inilah yang John perbuat. Setelah itu John mengganti pakaiannya dan mengambil senjata yang ada di dalam tas Nadia. Kemudian John memaksa Nadia untuk ikut bersama dirinya. Ingatan John memang belum pulih, tapi John sangat yakin kalau Nadia bukanlah istrinya. Dan John juga sangat yakin kalau Lucas bukanlah sahabatnya, tapi seorang bos mafia brutal. Saat berada di dalam lift, seorang pria masuk dengan gelagat mencurigakan. Ternyata pria ini adalah anak buah Lucas. Ia melapor kepada Lucas perihal John dan Nadia yang berusaha kabur dari rumah sakit ini. Lalu inilah yang John lakukan. Saat ingin keluar dari lift, John kembali dihadang oleh anak buah Lucas. Sehingga dengan terpaksa John dan Nadia harus naik lagi ke lantai atas. Namun sialnya lift tersebut malah macet. Karena ternyata Lucas telah mensabotase aliran listrik di rumah sakit ini. Kemudian John mengambil ponsel milik anak buah Lucas.
Setelah itu John dan Nadia berusaha naik ke lantai atas dengan cara memanjat. Saat Lucas sampai di lift tersebut, Nadia dan John sudah sampai di lantai atas. Kemudian Lucas menghubungi John lewat ponsel anak buahnya. Lucas mengatakan dirinya tidak berniat untuk menghabisi John. Dirinya hanya menginginkan koper yang disembunyikan oleh John. John tak menanggapi Lucas dan langsung mematikan panggilannya. Setelah itu Lucas memeriksa kamera CCTV untuk mencari tahu di mana keberadaan John yang masih terjebak di dalam gedung rumah sakit tersebut. Pada saat yang bersamaan, Lucas menugaskan beberapa orang anak buahnya memeriksa seluruh ruangan yang ada di dalam rumah sakit ini. Ternyata John dan Nadia berada di ruangan listrik. You don't want to, but you need to listen to me. Details. Why am I? Then you disappear. Kemudian John mengikat Nadia sembari menginterogasi apa sebenarnya yang terjadi. Nadia lantas mengatakan kalau John dan Lucas adalah dua orang bos mafia yang menjalankan bisnis barang haram milik geng kartel Meksiko. Namun pada suatu hari John menghilang entah kemana. Saat kembali John sudah berada di dalam rumah sakit ini. Akan tetapi John tetap tidak percaya dengan semua ucapan dari mulut Nadia. Nadia lantas bertanya di mana koper tersebut John sembunyikan. John menjawab dirinya sama sekali tidak tahu koper apa yang dimaksud. Sebenarnya ada seorang wanita yang melintas di dalam ingatan John, di mana John merasa kalau wanita tersebut sangat berarti bagi dirinya. Namun John tidak yakin kalau wanita dalam ingatannya tersebut adalah Nadia. Karena sejauh ini John masih belum bisa mengingat dengan jelas wajah wanita misterius tersebut. This is not how I wanted it to be. Setelah itu secara diam-diam John berhasil mencuri senjata milik anak buah Lucas. Pada saat yang bersamaan anak buah Lucas yang lain datang, sehingga baku tembak sengit tidak dapat lagi dihindari. Setelah berhasil melumpuhkan mereka semua, John masuk ke dalam ruangan di mana ia dirawat tadi. Di dalam dompetnya, John menemukan kartu masuk sebuah kafe yang bertuliskan nomor rekening dan juga nomor telepon. Lalu tiba-tiba seorang anak buah Lucas datang, menyuntikkan cair obat bius di leher John. John berusaha melakukan perlawanan meskipun dalam pengaruh obat bius. Pada saat yang bersamaan datang lagi para anak buah Lucas yang lain. Namun pada akhirnya John berhasil melumpuhkan mereka semua. Di luar ruangan, John kembali harus berhadapan dengan tangan kanan Lucas yang diketahui bernama Joseph. John yang masih dalam pengaruh obat bius masih mampu melakukan perlawanan. Meskipun sempat dibuat terpojok, namun pada akhirnya John berhasil membalikan keadaan. Sampai pada akhirnya John pun berhasil menghabisi Joseph dengan cara brutal. Wait. Pada saat yang bersamaan si dokter pun muncul dan menjelaskan semuanya kepada John, sembari mengobati luka John akibat baku hantam sengit tadi. Si dokter menjelaskan kalau sebelum kecelakaan John telah mencuri koper dari seorang jenderal polisi. Si jenderal yang diketahui bernama Charlie adalah seorang aparat korup yang melindungi bisnis barang haram milik seluruh geng kartel. Mereka memaksa si dokter menyuntikkan cairan obat keras agar ingatan John kembali pulih. Si dokter terpaksa melakukan itu karena keluarganya diancam akan dihabisi. Untungnya saat akan disuntikan obat keras, John melakukan perlawanan. Kemudian si dokter menyuntikkan John cairan penawar obat bius. Sehingga sekarang tenaga John sudah kembali prima. Berpindah ke Lucas yang menjadi sangat murka karena sebagian besar anak buahnya telah dibantai oleh John.
termasuk tangan kanan terbaiknya yaitu Joseph. Kemudian Lucas menugaskan para anak buahnya yang masih tersisa mengunci seluruh akses keluar masuk di dalam gedung rumah sakit ini, termasuk memadamkan aliran listrik agar John tidak bisa kemana-mana lagi. Dengan memegang sebuah senter, John berusaha keluar dari gedung rumah sakit ini. Tapi upaya John sia-sia karena seluruh akses keluar masuk telah dikunci oleh para anak buah Lucas. Kemudian John menghubungi nomor telepon yang tadi ia temukan di dalam dompetnya. Ternyata nomor tersebut adalah nomor si ketua polisi yaitu Nathan. Mendengar dari suaranya, Nathan bisa langsung tahu kalau itu adalah John. John mengatakan kalau dirinya tidak ingat apa-apa setelah mengalami kecelakaan fatal. Dan saat ini John sedang diincar oleh geng mafia yaitu geng Lucas. Mendengar itu, Nathan langsung memberitahu kalau sebenarnya John adalah seorang polisi anti narkotika. Sementara Nathan sendiri adalah atasan John. Mendengar itu tentu John menjadi semakin bingung. Karena sebelumnya Nadia memberitahu kalau John adalah seorang bos kartel. Namun tiba-tiba sinyal telepon pun mati. Padahal John belum sempat memberitahu Nathan alamat lokasi keberadaannya sekarang. Sementara nomor panggilan terakhir tidak bisa untuk dilacak, dikarenakan John memakai telepon satelit. Lalu secara tak sengaja John menemukan paket barang haram siap edar. Kemudian John menelusuri paket barang haram tersebut yang pada akhirnya mengarahkan John ke sebuah ruangan, di mana ruangan tersebut dijadikan tempat produksi barang haram. Akhirnya John sadar kalau gedung ini adalah markas barang haram yang berkedok rumah sakit. Setelah itu John kembali menemui Nadia. John memaksa Nadia mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Jawaban Nadia masih sama, yaitu John dan Lucas adalah dua orang bandar barang haram yang bekerja untuk Jenderal Charlie. Pada hari itu seharusnya John dan Lucas mengantar koper itu kepada Jenderal Charlie. Namun entah karena alasan apa John malah melarikan koper tersebut. But you clearly... I mean, if there is a you and me. Pada saat yang sama, anak buah Lucas datang sembari menodongkan senjata, sehingga baku hantam sengit tidak dapat lagi dihindari. Sementara itu, puluhan anak buah Lucas yang lain juga datang untuk menangkap John. Namun pada akhirnya John berhasil menghabisi mereka semua sekaligus, yaitu dengan cara meledakkan sebuah tabung gas. Namun sialnya John malah terluka akibat ledakan tersebut. Kemudian Nadia keluar dari ruangan untuk mencari obat. Okay. Pada saat yang bersamaan sinyal sudah kembali pulih. John lantas menghubungi dan memberitahu Nathan terkait kartu sebuah kafe yang bertulis nomor rekening serta sebuah nomor telepon. John mengatakan ia masih belum mengingat apa-apa, dan John memohon kepada Nathan untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Nathan kembali meyakinkan John bahwa ia adalah seorang polisi. Nathan telah menugaskan John menjalankan sebuah misi, yaitu menyamar sebagai bos kartel untuk meringkus Lucas dan juga Jenderal Charlie. Kemudian Nathan menyuruh John menyebutkan alamat lokasinya sekarang, karena Nathan akan mengirimkan pasukan bantuan untuk menolong John. Namun John menolak memberitahu alamat lokasinya sekarang karena John belum yakin Nathan adalah orang baik. Nathan kembali mendesak para anak buahnya melacak lokasi keberadaan John sekarang bagaimanapun caranya. Berpindah ke Nadia yang sedang mengobati luka John. Setelah selesai, John lantas membawa Nadia keluar dari ruangan tersebut. Namun saat akan pergi, John melihat Lucas dan para anak buahnya datang. Kemudian dengan sigap John membawa Nadia bersembunyi di lorong ventilasi. Namun di tengah persembunyian, telepon John malah berdering. Lalu didengar oleh Lucas yang pada akhirnya mengetahui John bersembunyi di lorong ventilasi. Kemudian Lucas memaksa John menyerahkan diri tanpa perlawanan. Namun John menolak, hingga inilah yang Lucas perbuat. Lalu secara tak sengaja John malah terjatuh tepat di dalam sebuah ruangan gereja. Kemudian John ditodongi senjata oleh seorang anak buah Lucas yang diketahui bernama William.
William mengatakan John telah mengkhianati geng mafianya sendiri. Pada waktu itu uang berjumlah 25 juta dolar telah ditransfer ke rekening John, di mana seharusnya uang 25 juta dolar tersebut diserahkan kepada Jenderal Charlie. Akhirnya John bisa sedikit mengingat perihal uang 25 juta dolar tersebut yang telah ditransfer ke rekening pribadi John, di mana saat itu John sedang berada di sebuah kafe. Kemudian John menyuruh William untuk menghubungi Lucas karena John ingin bertemu dengan Lucas secara langsung. Setelah terhubung, John langsung menendang William hingga terpental ke bawah. Kemudian John mengajak Lucas bertemu di atap gedung rumah sakit ini. John mengatakan kalau dirinya sudah ingat di mana koper itu ia simpan dan akan ia beritahukan kepada Lucas. Lucas pun setuju menemui John seorang diri. Namun Lucas akan menugaskan 2 orang sniper untuk melindungi dirinya di dalam pertemuan ini nanti. Apabila sedang dalam keadaan bahaya, Lucas akan menunjukkan sebuah kode agar para sniper ini segera bertindak untuk menyelamatkan dirinya dengan menghabisi John. Sementara itu Nathan telah berhasil melacak lokasi keberadaan John, yaitu di gedung markas barang haram yang berkedok rumah sakit. Para petinggi kepolisian memberi waktu 6 jam kepada Nathan untuk menyelamatkan John. Apabila Nathan gagal, maka dengan terpaksa, gedung markas barang haram tersebut akan diledakkan secara keseluruhan. Singkat cerita, John bertemu dengan Lucas. John bertanya kepada Lucas apakah benar John adalah seorang polisi yang menyamar sebagai bos kartel untuk meringkus Lucas dan juga Jenderal Charlie. Agar pertemuan ini cepat selesai, Lucas pun membenarkan semua pertanyaan dari John. You double dose, mother. I can tell when you're lying. You can tell me. Is it true? Kemudian Lucas bertanya kepada John di mana koper itu ia simpan. John mengatakan kalau tidak salah ia menyimpan koper tersebut di dalam sebuah terowongan. Karena terlalu bersemangat ingin tahu, Lucas malah tanpa sengaja menggerakkan jari tangannya hingga para sniper mengira kalau Lucas sedang memberi kode agar ia segera diselamatkan. Sid. Untungnya Lucas dan John berhasil mengelak dari tembakan dengan cara bersembunyi. Akibat ketegangan tadi, akhirnya ingatan John kembali pulih bahwa ternyata John memang adalah seorang polisi yang menyamar sebagai seorang bos kartel. Di dalam misi penyamarannya, John ditugaskan oleh atasannya yaitu Nathan untuk menghabisi Lucas beserta Jenderal Charlie. Setelah berhasil mengingat semuanya, John kembali melarikan diri dari Lucas. Setelah itu John menghubungi Nathan. John memberitahu Nathan kalau ia sudah mengingat semuanya. Ternyata John telah mengkhianati kepolisian, yaitu dengan cara menggelapkan uang 25 juta dolar serta koper milik Jenderal Charlie yang seharusnya dijadikan sebagai barang bukti untuk meringkus Lucas dan juga Jenderal Charlie. John lantas menyuruh Nathan membawa pasukan polisi bersenjata datang ke gedung rumah sakit ini untuk meringkus geng Lucas. Karena pada saat yang bersamaan John juga akan menyerahkan diri, karena John sangat menyesal telah dibutakan oleh uang dengan menjadi seorang polisi korup. Pada saat yang bersamaan, Lucas dan para anak buahnya menyandra para petugas medis. Kemudian Lucas mengancam akan menghabisi seorang perawat apabila John tidak segera menyerahkan diri. Dengan terpaksa John pun langsung menyerahkan diri. Namun saat akan menyerahkan diri, John malah melakukan perlawanan dan berduel dengan Lucas. Namun pada akhirnya Lucas berhasil dihabisi oleh Nadia. Ternyata Nadia juga telah berhasil menemukan koper tersebut yang ternyata tersimpan di ruangan si dokter yang waktu itu merawat John. Pada saat yang bersamaan, John akhirnya bisa mengingat wanita yang melintas di dalam ingatannya. Ternyata benar, wanita itu adalah Nadia yang merupakan istri John sendiri. Pada akhirnya John menyerahkan diri kepada Nathan sesuai janjinya sebelum ini. Namun di dalam perjalanan John menolak menyerahkan koper tersebut sebelum John mengetahui apa isi di dalamnya.
Nathan akhirnya jujur kalau di dalam koper tersebut terdapat bukti kotor sejumlah pejabat tinggi pemerintahan, termasuk bukti kejahatan sang presiden dan bukti kejahatan Nathan sendiri yang ternyata adalah seorang aparat korup. Selama ini Lucas dan Jenderal Charlie memanfaatkan bukti tersebut untuk memeras sang presiden agar bisnis barang haram mereka tidak diganggu oleh pihak kepolisian. Dan selama ini John telah diperalat oleh Nathan untuk mendapatkan koper tersebut agar kejahatan sang presiden dan para pejabat korup lainnya tidak terkuak ke publik. Setelah mengetahui kalau selama ini dirinya telah diperalat, inilah yang diperbuat oleh John dan Nadia. Setelah berhasil menghabisi Nathan, John dan istrinya langsung pergi sembari membawa koper tersebut. Nadia dan John memutuskan bersembunyi di negara lain, berbekalkan uang $25 juta milik geng kartel yang ada di rekening pribadi John. Kemudian film pun selesai.